Isu tentang adanya hubungan gelap antara spiritualitil dengan RH ini sepertinya nyata, teman-teman. Ini bukan sekedar isu, tapi ini adalah fakta yang memang masih ditutup oleh Rismon Sianipar. Rismon ini katanya akan membongkar rahasia personal antara orang-orang yang mengaku bermoral padahal amoral ini, ya, si spiritualitil dan RH ini, jika mereka terus-menerus mengusik-usik Rismon yang memang ingin keluar dari jalur-jalur sesat mereka, menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi. Dan jika mereka terus-menerus memojokkan Rismon, maka kemungkinan besar hubungan uhu-uhu mereka akan dibongkar tuntas. Beneran berarti guys ya. Bener ini berarti kejadiannya bener. Sekarang kita punya bukti baru lagi dan kita sudah mendengarkan apa kata Mbak DJ ini ya kan. Konon kabarnya hubungan uhu-uhunya akan bener-bener dibongkar Rismon. Wih, ini pernyataan yang bener-bener mak selekit gitu. Tapi yang jelas kita pengen tahu ya kebenaran ini sebenarnya terjadi apa nggak sih hubungan mereka itu. Yuk kita dengerin dulu lah Rismon dan Mbak DJ ini ngomong yuk. Merendah-rendahkan saya kau. Kaulah sama si apamu itu membujuk-bujuk saya. Terus membujuk-bujuk saya, konsisten membujuk-bujuk saya untuk membentuk bala eretik. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cukup lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personalmu itu. Tuh, masalah personal, tipu-tipu. Apa itu masalah personal? Uhu-uhu ya. Adekmu nih ngomong nih. Sekarang kau Pak DJ ini ya manas-manasin ngompor-ngomporin. Tapi saya suka ya dengan gayanya Mbak DJ kalau ngomong ceplos-ceplos ini ya. Kenapa saya sukanya? Ngomong apa adanya gitu loh. Kalau memang iya, kalau A ya A, B ya B gitu kan. Jadi kalau ketegasan yang saya lihat dari Mbak DJ ini ya patut kita acungi jempol lah ya. Karena dia ngomong itu memang apa adanya, berita yang memang benar ada ya disampaikan. Kalau enggak ya enggak, dia enggak buat-buat gitu. Ini kan pernyataan dari Rismon. Sindiran telak juga sih bahasa uhu tadi. Lanjut yuk, lanjut dulu. kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan, sok mengeluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Wih, Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. konten toh. Modar lo. Dapat untung kan lo dari konten-konten fitnah lo itu. Jadi jangan sok bermoral. Ada masalah personal, dapat untung di konten, double-double untungnya. Enak kali kau menuduh saya dengan enteng mulutmu itu. Menuduh saya pengkhianat. Padahal kau pendompleng. Penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan. Bener kayak Menuduh Rismon di saya. sini. Mendompleng di kasus ijazah. Maksa-maksa orang. Enak kali kau sok pahlawan kau dianggap orang. Sebenarnya tahunya aku masalah personal itu. Yang tak maunya saya membongkar itu. Karena itu masalah personal. Saya menghargai. Personal is personal. Tuh, lagi-lagi Rismon mengatakan tahu masalah personalmu. Oh loh kan dari bahasa Rismon aja kita bisa analisa ya guys ya. Walaupun nggak secara terungkap kebenarannya secara langsung, tapi implisit yang disampaikan oleh Rismon kepada Dokter Tifa ini kayak mengarah ke sana gitu loh. Tapi gini ya, saya juga nggak mau kemakan hoax lah bahasa-bahasa yang konon kabarnya. Kalau nggak ada sumber ya kan, sumber kita tuh dapatnya dari Rismon langsung dan memberikan kode-kode tertentu yang mungkin kita bisa analisa. Jangan-jangan beneran nih, jangan-jangan beneran gitu kan. Masih ada sumbernya ketimbang nggak ada sumbernya ini loh. Tapi kita nggak mau kemakan hoax lah sampai bener-bener Rismon ini loh mereka ada hubungan. Nah baru mantap itu bukti itu tunjukkan juga. Tapi Tapi melihat mulutmu, seolah-olah kau orang paling hebat. nah Kalau kau teruskan itu, label-labelmu itu terhadap saya, akan saya laporkan kau. Dengan enaknya kau mengatakan saya pembelok, pengkhianat, mulutmu itu. Rismon masih baik loh nggak mau membongkar itu ya. Personal is personal. Tapi terlanjur ngomong ke Farhad Abbas. Jadi Farhad Abbasnya ngember. Biarpun Iya. ditutup-tutupi oleh Rismon tetap aja kecium juga bangkeknya itu. Si tipu sama si RH itu ya. Tengah jalan kau Iya, menumpang betul, gelap betul. kasus ini, membujuk-bujuk saya, sampai berantem kau dengan AS kau. Hebat kau. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Pengacara raja konten. Siapa? Jangan sok merasa bermoral. Ntar dulu siapa dulu pengacara raja konten itu siapa di sini gitu loh? Apakah yang dimaksud adalah itu RH? Nggak tahu. Yuk coba dengerin dulu. Siapa sih? Kau itu. Pengacara raja konten. Siapa lagi kalau bukan RH. Wah bener. Biar kau RH. Bermasuk seperti itu. Lagi mengungkit-ungkit pribadi. Ku bongkar pribadimu. Mantap. Kalau kau ngungkit-ngungkit, ku bongkar pribadimu. Nak lo ya. Kalau dibongkar pribadinya kan
runtuh semuanya. Ya, Runtuh. gelarnya runtuh, moralnya runtuh, gelar pahlawannya, pahlawan kebenaran runtuh, pahlawan uhu-uhu. Mbak DJ. Lagi-lagi dia ngebahas uhu-uhunya di sini ya. Gimana ya guys ya, saya kalau udah ngelihat video seperti ini tuh kayak jadi penasaran, gregetan gitu loh. Ini bener nggak sih kabarnya gitu loh. Karena kan sumber yang disampaikan ini kevalitannya udah tinggi lah, nilai kevalitannya tinggi, tapi belum punya barang buktinya gitu. Karena sumber yang utama ini belum memperlihatkan barang bukti utamanya kalau memang ada gitu loh. Dan konon kabarnya kan ada sebuah video rekaman mereka ada di sebuah hotel di kamar berdua gitu kan ya, yang sudah dikantongi Farhad Abbas sampai sekarang ini belum muncul-muncul gitu, dan dianggap oleh pihak sebelah ini adalah sebuah berita hoax, berita fitnah. Tapi dari kedua belah pihak ini sebenarnya mana yang harus dipercaya gitu loh. Apakah dari pihaknya si Rismon yang mengatakan ini, atau dari pihaknya Dokter Tifa yang menolak ini adalah sebuah pengalihan isu? Yang mana sebenarnya ini yang benar? Ayo dong tunjukkan videonya, kan kita juga pengen nonton. Nobar nggak guys kita? Memang Lanjut itu lanjut. berkaitan dengan beda buku Jokowi Suat Paper itu kejadiannya. Oke pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret, ya, Pret. Tifa. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi Suat Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar, kalau 10.000 berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Wah, Dan versi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Oh. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Oh, maksud saya nih guys, di sini tuh Risman pengen menegaskan bahwasannya si Dokter Tifa ini nilep, tanda kutip nilep ya guys ya, atau ngembat lah kalau saya bilang, kalau bahasa lain ngembat lah. Iya ngembat penjualan atau keuntungan dari penjualan buku Jokowi's White Paper sampai 3 miliar. 3 miliar atau 3,5 miliar. Gila, gede banget itu untung. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Untung kan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Tak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Gila. Jadi sebenarnya si Tifa ini juga menggelapkan uang penjualan buku Jokowi's White Paper 3,5 M. Oh, bener kan Jadi guys? mereka Uang sebanyak itu untuk apa Dokter Tifa itu ya? Lagian juga buku bukan buatan dia gitu. Nah, yang saya pengen analisa soal buku itu tadi tuh harganya ternyata pembuatannya 150.000 ya guys ya. Kalau ini mengatasnamakan rakyat untuk kebenaran, buku itu kenapa dijual sampai segitu mahalnya? Ya kan, versi premiumnya 500.000. Bayangin untungnya berapa persen? Ya kan, kalau dia jual 300.000 aja untungnya 100%. Kalau dia jual 500.000 berarti untungnya lebih dari 200%. Ya kan, 200 sekian persen. Gila apa? Ini jualan bisnis buku atau memang mau memberikan kebenaran untuk rakyat sih sebenarnya mereka ini. Malah ditilep juga nih uangnya ya. Buku buatan Rismon diambil miliaran sama Dokter Tifa. Yuk lanjut. mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran tapi cari untung. Nah. Ya, mereka dapat ketenaran, mereka dapat untung penjualan buku, bisa jualan buku, mereka juga laku di TV-TV, kemudian mereka dapat julukan pahlawan. Oh. Akhirnya terbongkar kedoknya semua. Rismon ini akan bongkar loh kejadian uhu-uhunya itu, makanya mereka masih diam kan, tidak mau klarifikasi. Mereka sekali klarifikasi habis, mereka dibongkar semua itu. Mungkin Rismon ini tahu ini bagaimana mereka ini sudah seperti pasangan yang dua sejoli yang dimabuk cinta, udah tahu ini. Dengerin aja dia omongan dari Rismon ini. Sedikit-sedikit bongkar personal kalian, bongkar rahasia kalian. Waduh. Tuh guys, indikasinya mengarah ke sana kan. Rismon mengetahui sesuatu, mengetahui rahasia besar antara Dokter Tifa dan pengacara RH. Ya, lagi-lagi guys ya, rakyat pasti bakal bisa menilai ini beneran terjadi apa enggak antara hubungan mereka berdua, atau ini hanya berita hoax. Tapi kalau memang ini berita hoax, kenapa Rismon menggebu-gebu dan juga Farhad Abbas dan juga pihak dari pihaknya Pak Jokowi berani untuk menantang mereka, maksudnya menantang Dokter Tifa dan juga pengacara RH. Ayo maju, kita buktikan kalau memang Anda tidak punya hubungan, dan saya juga akan buktikan kalau Anda punya hubungan. Sekarang mereka berani semua gitu loh. Berarti kan ada sesuatu yang mereka ketahui, ya nggak guys? Ya, ini jadi pertanyaan besar sih. Saya juga begitu. Waduh, ngeri bener. Siap-siap aja tuh.
Kalian ini dipermalukan ya. Kalian mempermalukan Pak Jokowi dan teman kalian, adik kalian itu akan mempermalukan kalian. Ngeri. Mampus. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, siapa tuh? Suryo, adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi Sweat Paper Tifa kalau untuk itu ya. hubungan-hubungan spesial mereka. Oh, jadi keuntungan 3,5 M itu digunakan untuk Iya juga ya. Tadi kan ada yang ada kata-kata yang harus kita garis bawah ini guys ya. Ada juga yang memanfaatkan buku penjualan Jokowi Sweat Paper untuk kebutuhan pribadi personal dia. Wah, apa tadi ya bahasanya ya? Iya. Untuk hubungan spesial kata dia, untuk hubungan spesial mereka. Bayangin dong, itu kan garis bawah bener kata-kata itu. Hubungan spesial. Apaan? Mereka kan cuma hubungan partner antara klien dan juga pengacara gitu loh. Kok bisa bahasanya hubungan spesial? Berarti ada sesuatu di sini. Tanpa disadari oleh Rismon, dia mengatakan bahwasanya itu loh si Dokter Tifa sama si pengacara RH ada hubungan spesial gitu. Ya kan analisanya kan gitu kan ya. Nggak lari kemana-mana itu ya. kata Rismon. Adalah satu, harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Moralitasnya berantakan. Ternyata grup Dajjalisme ini mendewa-dewakan Jalisme. Roy Panci ya, mendewa-dewakan geng Panci. Ini yang ngomong adik Rismon. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah merendahkan manusia, tidak bercermin pada dirinya. Orang lain direndahkan, padahal diri mereka sendiri itu hancur-hancuran moralnya. Ya, itulah balasan atas semua yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi. Nyata. Ya, kalau mereka teriak-teriak azab, ya inilah azab dari Allah ini. Dipermalukan di dunia adalah azab yang paling pedih. Belum lagi nggak sadar narapidana kasus Tupa. Parah kau. Respon emosi banget di sini ya. Dasar Roy Panci, peneliti gadungan, kata Rismon. Kata Rismon. Main aman ya Mbak DJ. Ya nggak apa-apa lah ya, memang kata Rismon ya kan. Jadi kalau untuk menganalisa kata-kata ya memang harus punya sumber ya kan. Sama seperti saya guys, saya nggak akan berani berbicara kalau memang saya nggak punya sumber. Sumber yang berbicara adalah sumbernya yang mungkin dibilang valid, hampir nilainya tinggi. Kenapa? Rismon yang berbicara. Rismon ini siapa? Kita kan analisa dulu dia siapa. Kalau dia tukang bakso di rumah saya untuk berbicara tentang hubungan gelap antara si Dokter Tifa dan pengacara, saya nggak akan percaya gitu loh. Atau ada tetangga saya yang mengatakan hal tersebut, mengatakan mereka punya hubungan, saya nggak akan percaya. Tapi orang yang hidupnya sehari-hari gitu kan, yang hampir tiap hari mereka bertemu, membahas sesuatunya bersama-sama, nah si Rismon ini ada di tengah-tengah mereka. Jadi kevalitannya nilainya tinggi. Jadi kita untuk kepercayaan itu mungkin ada sedikit, bukan sedikit lagi, tinggi kepercayaan dari bahasa Rismon ini benar nggak ya bahasa ini. Tapi balik lagi guys, belum 100% karena Rismon belum mengatakan secara gamblang dan juga memberikan buktinya gitu loh. Kalau dia sudah memberikan bukti yang valid, ini loh videonya mereka tuh melakukan sesuatu di hotel, berduaan di kamar. Nah, ini baru valid. Sekarang kan masih ya main kucing-kucingan. Rismon masih sabar, masih tenang. Dia nggak maulah itu personal adalah personal kata dia. Nggak mau mengkait-kaitkan hubungan tersebut dengan personal. Woi, bijak juga tuh si Rismon lama-lama ya. Kalau dia setelah dia sadar omongannya selalu bijak ya. Nggak ngelantur, nggak menyerang, nggak apa gitu ya. Kayaknya lebih santun aja sih kalau saya lihat dari pembahasan Rismon di channel dia itu ya. Ya udah deh, gimana guys menurut kalian? Kalian tulis aja komentar kalian, saya akan baca satu-satu ya. Mudah-mudahan kita doakan aja semuanya baik-baik aja. Kalau memang ada hubungan ya nyatakan aja, nikah nggak apa-apa. Rakyat Indonesia setuju aja sih gitu, asal boleh sama-sama keluarganya ya. Tapi Dokter Tifa boleh nggak sama suaminya? Kalau pengacara ya udah bukan jadi hukum rahasia umum ya. RH itu Refli Harun. Kalau Refli Harun kan punya istri, dia seorang laki-laki, boleh aja poligami kalau dalam Islam. Udah deh, tulis komentar kalian, saya akan baca satu-satu. Mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih buat kalian sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, step closer, don't go anywhere, stay with me. And jangan lupa berkarya hari ini. Bye.